kitab yang akan kita baca adalah kitab Jawahirul Hidayah, salah satu kitab syarah dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa kok saya pakai kitab ini? Salah satu alasannya karena saya pernah tamat baca kitab ini selama sebulan sama guru saya. Selama 30 hari saya Ramadan hatam baca kitab ini, dan alhamdulillah sanadnya sampai ke musannif. Kenapa kok saya pilih malam Sabtu setelah Isya? Tabuhan karena ikut sama guru saya Kiai Fifuddin. Tidak dengar suara saya? Dengar kan? Kenapa kok saya ambil malam Sabtu setelah Isya? Karena ikut dari guru saya Imam Kiai Hafif. Beliau biasanya kalau ngajar di Putri itu malam Sabtu. Malam Sabtu kayak saya juga ngambil malam Sabtu. Semoga kitab ini bisa terselesaikan. Nggak tahu ini berapa tahun tamatnya. Semoga kalian sebelum tamat kitab ini nggak pindah dari pondok ini. Pengarang kitab Arba'in An-Nawawi adalah Imam Muhyiddin Abu Zakaria. Nama asli beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Nuri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Izam. Itu nama asli beliau, tapi lebih masyhur dengan nama Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena beliau lahir di kota Nawa. Di kota Nawa, maka beliau dipanggil An-Nawawi. Dipanggil An-Nawawi. Sama aja. Beda. Beliau Imam An-Nawawi lebih terkenal sebagai faqih, ulama fikih. Tapi di samping faqih, beliau juga dapat gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu kalau dalam kitab Minhatul Kuis adalah orang yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Jadi beliau adalah Al-Hafidh, Al-Faqih, Al-Mujtahid, Al-Muhaddis. Banyak gelar-gelarnya. Az-Zahid, Al-Abid, Al-Waraq. Ini termasuk ulama yang komplit Imam Nawawi. Tapi dalam mazhab ini beliau termasuk ulama yang paling dipegang pendapatnya. Kalau urutannya kan yang paling tinggi Imam Nawawi, yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya semoga kita kirim Fatihah dulu untuk pengarang baik Imam Nawawi ataupun syarahnya Imam Al-Jurdani. Semoga bertahan ilmu beliau sampai kepada kita, dan ilmu yang kita pelajari bisa barokah, manfaat, dan bisa kita ajarkan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul Kitab. Alhamdulillahilladzi syarrafa qadra man ishtaghala bi hadithi sayyidil makhluqati sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawati. Alhamdulillahi, sebablah segala puji ialah milik Allah. Alladzi syarrafa, yang memuliakan dia Allah. Qadra man ishtaghala, akan kedudukan orang yang menyibukkan. Bihadisi sayyidil makhluqati, dengan hadis penghulu segala makhluk.
sallallahu wasallam alaihi, semoga selawat Allah dan salam Allah alaihi, atasnya Nabi, wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi, wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi, madamatil ardu was samawati, selama bumi dan langit ada. Salawat dari Allah kepada Nabi itu adalah rahmat. Kalau dari para malaikat kepada Nabi, istighfar. Kalau dari kita kepada Nabi, doa. Jadi beda ya. Jadi jangan samakan salawat dari Allah dan dari kita. Muncul pertanyaan, apa guna kita bersalawat kepada Nabi? Padahal dengan salawatnya Allah kepada Nabi sudah cukup. Apakah karena kita berdoa derajat Nabi semakin tinggi? Tidak. Kita siapa? Kita mendoakan Nabi. Jauhlah Nabi itu lebih mulia daripada kita. Lalu apa gunanya? Abu ya, Sayyidul Walid itu selalu mencontohkan gelas. Ibarat Nabi sebuah gelas sudah penuh terisi air, karena beliau adalah manusia yang sempurna. Lalu seandainya gelas ini diisi air lagi, gimana? Airnya tumpah. Nah, itulah kita mengharapkan tumpahan air dari Nabi. Jadi tujuannya kita bersolawat bukan agar meninggikan kedudukan beliau, bukan. Jelas kita tak selevel sama beliau, tapi tujuannya kita mendoakan Nabi, mendoakan beliau agar kita mendapat tumpahan rahmatnya, mendapatkan limpahan barokah dari beliau. Wa ba'du ay wa ba'dal hamdi was salati fa yaqulu raji'u fi rabbihil ghani, maka berkata oleh orang yang mengharapkan ampunan Tuhannya yang maha kaya. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah al-Jurdani, yaitu Imam Muhammad bin Abdullah al-Jurdani. Beliau berkata, talaba minni ba'du ikhwani, meminta dariku ba'du ikhwani, oleh sebagian saudaraku, al-hibbina, yaitu hibbin ini orang yang mencintai. Biasanya istilahnya orang yang fan atau orang yang cinta sama seorang ulama, itu bagi nama orang itu hibbin. Itu orang yang fans sama beliau, follower, fans. Meminta an ajma'a lahu, bahwa mengumpulkan aku lahu baginya ba'du ikhwani syarhan wajizan, akan syarah yang wajiz. Wajiz ay qasiran, artinya syarah yang singkat. Syarah atas apa? Ala matnil arba'ina, atas kitab matan arba'in karangan Imam An-Nawawi. Fa'ajabtuhu, maka memperkenankan aku akannya ba'du ikhwani lima tuliba, bagi sesuatu yang dia tuntut. Kenapa kok aku perkenankan? Rajian min Allah Ta'ala, halka dan mengharap dari Allah Ta'ala, al-i'anata, akan pertolongan, wa bulughal arabi, dan sampainya hajat. Wa badartu bisyuru'i fihi, dan bersegera aku dengan masuk, dengan memulai fihi, padanya memperkenankan permintaan ba'du ikhwani, mu'ammilan, karena mengharap ad-dukhula, akan masuk, fi hadisi, pada hadis, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wallahu, dan sebenarnya Allah, fi 'aunil 'abdi, ialah pada pertolongan hamba, ma kana al-'abdu, selama ada oleh hamba itu, fi 'auni akhihi, ialah pada pertolongan saudaranya. Kata Imam Muhammad al-Jurdani, ketika aku diminta oleh saudaraku untuk mengarang kitab syarah kitab Arba'in, aku segera melakukannya. Kenapa? Mengharap masuk dalam hadis, wallahu fi auni abdi, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Saudaranya umum ya, tak tertentu kepada saudara muslim saja, apalagi hanya beda partai misalnya. Jadi kalau kita menolong orang, tak
Kalau kita nanya dia dari agama apa, dia siapa? Paling tidak kalau dia tidak saudara seiman, dia adalah saudara sebangsa negara. Atau meskipun dia tak saudara kita sebangsa dan senegara, dia adalah saudara kita sebangsa manusia. Jadi kalau orang-orang tak dulu, kenapa Allah saja memberi rezeki tak pandang dulu, mau Islam, Kristen, Indonesia, Amerika, bahkan orang Israel pun diberi rezeki oleh Allah. Wasamaituhu, dan menamakan aku akannya kitab, akannya syarhan wajizan al-jawahirul lutubiyyata fi syarhil arba'ina an-nawawiyyah. Nama kitabnya ini jawahir, permata, al-lutubiyyah, permata juga ya. Bisa dengan permata, bisa dengan berharga atau mulia. Fi syarhil arba'in an-nawawiyyah. Ja'alallahu, semoga menjadikan akannya kitab syarah oleh Allah khalisan, hal keadaan murni, liwajhil karim, bagi zat Allah yang mulia, wa nafa'a bihi, dan memberi manfaat ia Allah dengannya kitab, an-naf'al amima, akan manfaat yang sempurna. Amin. Selanjutnya ini membahas tentang biografi singkat Imam Nawawi. Kalau di kitab saya ada judulnya Tarjamatus Syarih lil Imam Nawawi. Tuma, kemudian inna musannifa hadzal arba'ina, sesungguhnya pengarang kitab arba'in ini yaitu Imam Nawawi. Karena khutbah zamanihi, ada dia musannif yaitu Imam Nawawi, khutbah zamanihi ialah wali kutub di zamannya. Wali itu bertingkat-tingkat, wali itu ada tingkatannya. Ini istilahnya para ahli sufi. Wali yang paling tinggi itu namanya wali kutub. Jadi seluruh wali di dunia ini ada pemimpinnya satu orang, itu namanya wali kutub. Wafat wali kutub itu diangkat satu lagi. Jadi ada di antara sesama wali itu ada ketuanya, namanya wali kutub. Para ulama berpendapat, sebagian ulama berpendapat pada zaman Imam Nawawi wali kutubnya adalah Imam Nawawi. Kenapa? Ya karena itu, karena beliau alim ya juga, warok ya juga, ahli ibadah ya juga. Ingat, setiap ulama itu pasti seorang wali, tapi seorang wali belum tentu dia seorang ulama. Berarti mana tinggi, ulama atau wali? Ulama itu meskipun tak nampak karomahnya, meskipun dia tak terbang, tak berjalan di atas air, tak bisa berpindah tempat ke Mekah, ke Madinah, tapi yang namanya ulama itu pasti wali. Kenapa? Karena yang menjadi pewaris Nabi itu adalah ulama, bukan para wali. Jadi jangan sampai karena kalian pengen jadi wali, kalian meninggalkan jalan untuk menjadi ulama. Itu salah. Karena jalan ulama itu adalah jalan yang melebihi jalan para wali. Iya. Gimana Ustaz kalau ada orang yang enggak setuju, yang mengingkari adanya tingkatan wali? Itu tidak apa-apa, karena tingkatan wali itu adalah ijtihadnya para ulama. Tapi kalau ada orang mengingkari ada wali di dunia ini, itu yang salah. Karena jelas di hadis dia banyak mengatakan bahwa wali-wali Allah itu ada. Siapa Ustaz? Allah alam. La ya'riful wali illa wali, kata ulama. Yang mengetahui wali itu adalah wali. Jadi kalau ada kawan kalian yang tahu si A itu wali, berarti kawan kalian itu juga wali atau wali-walian. Wa farida aslihi wa awalihi, wa farida aslihi, dan tiada duanya. Only one, farid. Tiada duanya aslihi, pada masanya Imam Nawawi, wa awalihi, dan waktunya. Artinya pada zaman beliau orang seperti beliau itu hanya beliau sendiri. Alim dia, kan tadi lah, alim dia juga, hafid dia juga, hadis dia juga. Tak ada yang bisa menandingi beliau. Wasmuhu, dan sebut pula namanya Musannif Arba'in Yahya bin Syarafiddin. Nama beliau adalah Yahya bin Syarafiddin. Lebih awalukiba bi Muhyiddin, dan diberi gelar dengan Muhyiddin. Kenapa beliau diberi gelar Muhyiddin? Likaunihi, karena adanya musannif
Nawawi harrara mazhab Syafi'i, ialah menghimpun ia imam akan mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi beliau dikenal dengan Imam An-Nawawi. Terkadang kita kenal gelarnya tapi tak tahu nama aslinya. Kita tahu Imam An-Nawawi tapi tak tahu nama aslinya. Kita tahu mazhab Imam Syafi'i tapi tak tahu namanya. Siapa nama asli Imam Syafi'i? Kalau Imam Nawawi nama aslinya Yahya bin Syarafuddin. Wakila, dan dikatakanlah bagi Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, akan Nawawi ini yang paling masyhur namanya. Kenapa kok beliau diberi nama An-Nawawi? Li'annahu wulida di Nawa, karena sesungguhnya Imam Yahya itu dilahirkan di kota Nawa, di kampung Nawa. Qaryatun min qura Dimashq, satu kampung dari perkampungan yang ada di kota Damaskus. Nawa, karena lahir di Nawa maka diberi nama Nawawi. Kalau lahir di Riau diberi nama Riyawi. Kalau dari Padang, Padani. Kalau di Buntui. Tambah ya nisbah. Wa dufina fiha, dan dimakamkan, dikuburkan ia Imam An-Nawawi fiha pada Nawa. Jadi makam beliau ada di kota, di kampung Nawa. Wa kana mauliduhu fil Muharrami, dan ada waktu kelahiran beliau fil Muharrami, ialah pada bulan Muharram. Sanata Siti Mi'atin wa Talatina, pada tahun 630 Hijriah. Wakila, dan mungkir wa ihda wa talasina 31. Jadi beliau lahir, ada bilang tahun 630, ada bilang tahun 631. Wakana syadidal warami, dan ada beliau ialah sangat warok, wazuhda, dan wazuhdi, dan sangat zuhud. Warqa waktu menjauhi hal yang syubhat karena takut melakukan hal yang haram. Jadi warok itu menjauhi hal-hal yang syubhat karena takut terjerumus pada hal-hal yang diharamkan. Contohnya apa? Nampak kalian makan dan tahu punya siapa, jangan dimakan. Nampak kalian benda orang lain tidak tahu punya siapa, jangan dimakan. Meskipun besar kemungkinannya itu dikasih itu kalian misalnya. Kenapa? Karena makanan itu diletak di semari misalnya. Tapi kalau kalian belum bisa memastikan, jangan dimakan. Itu warok namanya. Menjauhi hal-hal yang disebutkan. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Nanti ada di sini. Kalau zuhud itu apa? Zuhud itu menganggap remeh dunia, menganggap remeh dunia. Ingat, zuhud itu bukan berarti tidak mau menggunakan pakaian yang bagus. Zuhud itu bukan berarti tidak mau rumahnya bagus. Zuhud itu bukan berarti tidak mau menggunakan penampilan yang bagus, bukan ya. Jadi kalau ada orang bajunya compang-camping atau ini zuhud, orang ini tidak. Zuhud itu dunia ini tak sampai ke hatinya, hanya sampai di tangannya aja. Malah ada sebagian ulama mengatakan zuhud itu adalah berpenampilan sesuai dengan profesinya. Kalau kalian seorang ulama, tapi kan seorang ulama, bahkan seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu, itu tak boleh penampilannya jelek. Kalian ni di rumah tak boleh kalian pakaian jelek, pakaian keluar rumah, pakaian tidur atau apa, tidak boleh. Kenapa? Karena kalian bisa menghinakan ilmu yang ada pada diri kalian. Pakai yang bagus, bukan sombong ya, bukan. Pakai pakaian bagus. Itu kenapa kok pakai bagus? Karena memuliakan ilmu yang ada pada diri saya. Itu syukur. Sabiran ala khusunatil aishi, lagi dikhabar juga ya, khabarkan. Bersabar atau hal juga, hal dan bersabar atas kerasnya dunia, kerasnya kehidupan. Tarikan li jami'i maladid dunya, lagi meninggalkan bagi seluruh kenikmatan dunia. Bila itu menjauhi kenikmatan dunia, menanggung kerasnya atau sulitnya kehidupan dunia. Kalau anda tak cari enak, cari yang nyaman, tak mau diperlama
lama-lama kenapa nggak enak, nggak bebas, nggak bisa nongkrong, nggak bisa main TikTok, nggak bisa online, nggak bisa ini. Nanti belum bisa selevel sama Nawawi. Wa kana la ya'kulu fil yawmi wal lailati illa aklatan wahidatan ba'da isya. Apalagi tak bisa ditimbul. Wa kana dan ada ya Imam An-Nawawi la ya'kulu fil yawmi wal lailati, tidak makan ya Imam Nawawi pada sehari semalam illa aklatan wahidatan ba'da isya'i, kecuali satu kali makan setelah isya. Sehari semalam beliau hanya sekali makan, yaitu setelah isya. Beliau sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Wala yashrubu illa syurbatan wahidatan inda sahari, dan tidak minum ia Imam An-Nawawi kecuali satu kali minum ketika sahur. Jadi beliau makannya cuma sekali setelah isya, dan minumnya juga sekali, yaitu ketika sahur. Jadi dia setelah isya makan, setelah itu tidak ada makan lagi sampai isya besoknya baru makan. Minum juga, minumnya ketika sahur, tidak ada minum lagi satu hari penuh, sahurnya besok lagi baru minum. Mungkin kalau makan pisang dan kalau minum ini raya sekarang. Jangan bandingkan kayak kalian ya, sekali minum berarti sekali minum dikodok selama sehari itu minumnya sebanyak apa? Jangan ya, jangan disamakan. Sekali minum. Berarti secara tidak langsung kita bisa memahami bahwa beliau setiap hari puasa, maka sama sekali. Tak bisa, tak usah kita, karena kalau pengen seperti Imam Nawawi, mulai besok saya cuma makan sekali sehari, seminggu boleh langsung dia ambil di rumah sakit. Langsung. Sekarang misalnya kalian makan sekali makan 2 piring, nah dikurangi 1 piring. Ya 1 piring nanti dikurangi lagi jadi 2 kali sehari. Dikurangi nanti dikurangi porsinya lagi. Langsung. Jangan langsung dipaksakan, jangan. Ada tahapan. Walam jajma baina udumaini, dan tak mengumpulkan dia Imam Nawawi di antara dua lauk, dua sampan. Kalau ayam aja, kalau ikan aja, kalau ayam goreng aja. Di ayam ada, ikan ada, cumi ada, dendeng sapi ada, rendang ada. Dan terbukti ya, Verteren juga mengatakan tak bagus kalau mengumpulkan makanan antara hewan darat dan hewan laut, bagus. Dan ini ajaran Nabi. Nabi juga seperti itu. Nabi Muhammad SAW bilang kalau makan hanya menggunakan satu lauk saja, tak lebih dari satu. Belilah satu ribu. Kalau ayam aja, kalau tahu aja, meskipun terpaksa ya. Kalau tempe aja. Walahu radhiyallahu anhu karamatun katsiratun, dan ialah bagi Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu karamatun katsiratun, seberapa karamah yang banyak. Karamah itu sesuatu yang di luar nalar. Kalau itu diberikan kepada Nabi itu bernama mukjizat. Tapi kalau diberi kepada para wali itu namanya karamah. Imam Nawawi banyak karomahnya, diantaranya ini dia. Minha diantaranya karomah anna sababata yadihil yusro, bahwa sukunya telunjuk tangannya Imam Nawawi yang kiri, atau atslahu ialah bercahaya atau menerangi ia telunjuk lahu bagi Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, hina fukida ketika tidak ada, waktu tasnifi ketika mengarang, ketika tidak ada, ma sesuatu yusrijuhu yang menerangi ia sesuatu makanya Imam An-Nawawi. Jadi ketika beliau mengarang malam hari, seandainya tidak ada lampu, maka jari telunjuk kiri beliau bercahaya. Jadi ketika beliau mengarang, lampu tidak ada, misalnya lampu tak minyaknya habis dari mana, percaya tangan kiri beliau. Itu hayalan tidak terserah, tapi inilah ulama. Terserah kalian mau percaya karomah atau tidak, nanti memang kenyataannya seperti itu. Wa minha, dan diantaranya karomah annahu wa Imam Nawawi kana min ashabil khutwati, ada Imam Nawawi ialah termasuk dari ashabul khutbah. Ashabul
ashabul khulwah itu adalah orang yang bisa pergi ke tempat yang jauh dengan waktu yang singkat. Misalnya dari sini ke Mekah dalam waktu 1 menit, atau dari sini ke mana, ke Amerika dalam waktu 1 menit. Itu namanya istilahnya ashabul khulwah. Kalau arti aslinya ashabul khulwah adalah orang-orang yang mempunyai langkah. Kalau zaman sekarang ada amalannya, di nama amalannya itu ilmu melipat bumi. Lagi baca itu nanti beberapa langkah sampai ke sana, beberapa langkah mulai di sini. Fakana yadhabu ila Makkah, maka ada Imam Nawawi ialah pergi ke Mekah lailan pada malam hari, wa yatufu dan bertawaf Imam Nawawi, wa yarji'u dan kembali Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dari kampungnya pada malam itu pergi ke Mekah, tawaf, pulang langsung dalam 1 malam. Washtahara dan masyhur anna Khidir Rasulullah Nabi Khidir alaihi salam karena ialah ada ia Nabi Khidir yajtami'u bihi, ialah bertemu ia Nabi Khidir dengan Imam Nawawi. Dan masyhur ceritanya bahwa Imam Nawawi ketika di Mekah ketemu dengan Nabi Khidir. Walamma maridu maradul mauti, dan tatkala sakit ia Imam Nawawi akan sakit mati. Artinya sakit yang sakit itu penyebab beliau mati. Tatkala beliau sakit, ishtahad kufaha, menginginkan Imam Nawawi an-kufaha akan apel. Faji'a lahu bihi, maka didatangkan untuk Imam Nawawi bihi dengan apel. Falam yakulhu, maka tidak memakan ia Imam Nawawi akan apel. Falamma mata, maka tatkala mati ya Imam Nawawi, ra'ahu ba'du ahlihi, melihat akan Imam Nawawi oleh sebagian keluarganya Imam Nawawi. Faqala lahu, lalu berkata dia keluarga akan Imam Nawawi, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepadamu, artinya apa yang kau dapatkan dari Allah. Faqala, lalu berkata ya Imam Nawawi, akramani akrama nuzuli, memuliakan ya Allah akan kedudukanku, wa taqabbala amali, dan menerima ya Allah akan amalku, wa awwalu qarani, dan sebermula awal hidanganku, ja'ani yang datang ia hidangan akanku, at-tufahu ialah apel. Ketika wafat, keluarganya mimpi ketemu Nawawi, ditanya apa yang kau dapat dari Allah. Beliau mengatakan derajat saya dimuliakan oleh Allah, amal saya diterima, dan awal hidangan dan makanan yang Allah suguhkan kepada saya adalah apel. Mungkin karena apa ya? Karena ketika beliau wafat minta apel, tapi tidak sempat atau terjadi beliau bisa kita coba pas mau mati kan minta apel. Tujuan apa agar bisa pas mati pertama kali di bawah adalah sajakan rendang yang dibakar apinya. Wa kanat wafatuhu fi Rajab, dan ada wafatnya Imam Nawawi pada bulan Rajab, sanata sittin wa sab'ina wa sittimi'atin, tahun 676 Hijriah. Lahir tadi tahun 630 atau 31. Wa umruhu, dan umurnya Imam An-Nawawi Rahu sittin wa arba'ina sanatan, sekitar 46, sangat muda. 46 beliau wafat, tapi meskipun hanya 46 tahun, tapi umur beliau baru berapa hadisnya? 42. Karena kata hadis siapa yang hafal 40 hadis, kelak di akhirat dia akan dibandingkan bersama ulama para ahli fikih. Hafal kalian hadis apa ini ibarat satu pakai nanti sebelah Syafi'i, sebelah Imam Hanifah, sebelah Imam Malik,